Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah ya kita bisa bertemu walaupun secara Zoom meeting di keadaan seperti ini. Semoga kita bisa terus bertahan meskipun pandemi masih berlangsung ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Sebelumnya, jika Ibu menanyakan kabar kalian, kalian bisa jawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Good, semangat sekali ya semuanya, Alhamdulillah. Nah, baik. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kelancaran tanpa kendala apapun. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya saja, Bu. Saya saja, Bu. Boleh, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa tidak pernah berakhir. Oke, kalian ini dari kelas 10A ya? Ya, Bu. Ya, Ibu, betul. Oke, baik kalau gitu Ibu ingin tahu nih nama kalian masing-masing, kan kita belum kenal ya. Coba, siapa yang mau memperkenalkan diri terlebih dahulu? Saya aja boleh, Bu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Safira Hawa, bisa dipanggil Vira, dari kelas 10A. Oke, salam kenal Safira. Selanjutnya, saya, Bu. silahkan. Oh, Indah dulu aja. Perkenalkan, nama saya Indah Shipayuyanti, dari kelas 10A juga, Bu. Oke, salam kenal Indah. Yang terakhir, Ya, Bu. siapa nih namanya? Saya, Bu, Siti Agnia, biasa dipanggil Gin-Gin. Saya juga sama sekelas dengan Indah dan juga Safira. Oke, salam kenal ya Gin-Gin. Baik, kalau gitu giliran Ibu ya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Septiani Ainun. Kalian boleh manggil Ibu Ainun aja ya. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah tahu kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, kalau gitu Ibu kasih tahu ya, kali ini kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Mungkin kalian baru dengar ya, karena kalian kan baru kelas 10. Jadi istilah bimbingan kelompok itu masih asing. Nah, tapi apakah ada yang tahu sebelumnya bimbingan kelompok itu apa? Atau ada yang pernah sekilas dengar? Boleh Sapira di-mute ya? Masih di-mute. Ya, udah sekarang udah nyala. Belum sih, Bu. Aku juga belum pernah dengar bimbingan kelompok itu apa. Oke. Kalau yang lainnya, gimana? Iya, Bu. Saya juga baru dengar. Sama, Bu. Saya juga baru mendengar. Belum tahu sebelumnya. Ya udah, kalau gitu sekarang Ibu akan menjelaskan ya terkait apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dialami oleh konseli. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai pencegahan permasalahan guna untuk memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat.
Nah, artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok ini harus saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya itu supaya kalian bisa bersikap terbuka dan berani mengemukakan pendapat, juga dapat membina hubungan yang baik antar teman di dalam kelompok. Nah, untuk dapat bersikap saling tenggang rasa dan juga saling menghargai sesama teman. Bagaimana? Sekarang sudah tahu kan ya bimbingan kelompok itu apa? Sudah paham? Sudah, Bu. Selanjutnya kita sepakati dulu ya untuk pelaksanaan waktu bimbingan kelompok akan kita laksanakan selama 1 kali 45 menit. Dan dalam pelaksanaan ini kita tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Harus penuh kesukarelaan, keterbukaan, dan perasaan senang. Apa kalian sepakat? Sepakat, Bu. Oke, selanjutnya Sepakat, Bu. Oke, selanjutnya Ibu mau menjelaskan pelaksanaan bimbingan kelompok itu seperti apa. Jadi masing-masing anggota kelompok nih, berarti kalian ya dalam bimbingan kelompok ini secara bebas dan sukarela berbicara, boleh bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, atau perasaan yang dirasakan pada saat ini. Nah, yang kedua, kalian harus mendengarkan baik bila anggota kelompok yang lain berbicara, yaitu kalau salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya harus memperhatikan. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok juga kita akan membahas satu topik permasalahan. Kemudian dalam bimbingan kelompok ini juga kita akan menggunakan teknik diskusi terfokus. Jadi, Ibu yang akan menentukan topik apa yang akan kita bahas dalam bimbingan kelompok hari ini. Bagaimana semuanya bisa dipahami kan? Insya Allah bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. kita kayaknya perlu penyegaran dulu ya. Kita perlu penyegaran dulu nih supaya pada gak lemas. Kita ice breaking dulu ya. Semuanya siap? Ya, Bu, boleh. Oke, sekarang kita akan melakukan ice breaking. Coba ada yang punya ide mau ngasih ice breaking apa? Ayo, anak-anak. Enggak, Bu, gimana Ibu aja lah. Gimana Ibu aja? Ya, Bu, gimana Ibu aja, Gimana Ibu soalnya aja lah. bingung. Oke, kalau gitu kita main manusia monyet aja. Pasti kalian udah pernah dengar kan? Ya, udah pernah dengar kan manusia monyet Sudah, itu? Bu. Oh, Jadi, permainan manusia monyet itu, jadi kalau Ibu tunjuk misalkan, Indah, manusia monyet. Misalkan, Indah, manusia, tapi harus menggelengkan kepala. Tapi bilangnya, iya, gitu. Terus kalau misalkan, manusia monyet, Sapira monyet, misalkan, berarti jawabannya tidak, gitu ya, ngerti? Ibu. Oke, semua boleh dibuka dulu ya mutenya. Sok. Oke, siap ya. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet. Gin manusia. Iya. Oke, bagus physical konsentrasi. Siap ya yang lain. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet. Indah monyet. Tidak. Bagus. Manusia monyet, manusia monyet, manusia monyet. Sapira sama Gin. Manusia. Sapira sama Gin manusia. Ya. Iya. Oke, semua udah pada semangat ya kayaknya. Kita boleh lanjut? Udah gak lemes kan? Boleh, Bu. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Tapi jangan lupa ya untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Gimana? Siap? Siap, Bu.
Siap, Bu. Oke, itu baru anak muda yang penuh semangat. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu telah memilih salah satu topik yang Ibu rasa cukup penting bagi kalian, yaitu topiknya itu dirasa sangat tentu penting dan juga familiar didengarnya. Namun, kadang kita sulit melaksanakannya. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira itu topik apa? Enggak, Bu. Apa dong, Bu? Jadi penasaran nih. Enggak, Bu. Iya, Bu. Apa, Bu? Penasaran apa ya? Oke, semua pada taluk nih ya. Nyerah, Bu. Oke, deh kali ini Ibu akan membahas topik tentang kejujuran. Ayo, kalian pasti tidak asing kan mendengar kata ini, tapi ini adalah hal yang kadang sulit untuk dilakukan. Bener kan? Betul. Bener banget, Bu. Iya, benar, Bu. Itu emang simpel tapi sulit. Aduh, nggak apa-apa Iya, anak-anak. benar, Bu. Aduh, nggak apa-apa anak-anak. Namanya juga manusia ya, pasti ada hilafnya karena manusia itu tepatnya salah. Tapi dengan membahas ini, supaya tujuannya tuh supaya kita jadi lebih belajar dan lebih mengetahui lebih lanjut sebenarnya jujur itu apa sih dan bagaimana cara memelihara kejujuran agar kita dapat terus menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, bisa dimulai kan? Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen tahu nih menurut kalian masing-masing, apa sih kejujuran itu? Coba siapa yang mau jawab duluan? Aku aja deh, Bu. Boleh? Kejujuran itu suatu perbuatan baik, Bu. Oke, bagus, bagus, Indah. Coba selanjutnya, siapa lagi yang mau mengemukakan pendapat? Aku, Bu. Boleh. Kalau menurut aku, jujur itu suatu tindakan yang mengarah kepada kebenaran atau kesesuaian, Bu. Oke, bagus, Sapira. Lalu yang terakhir, menurut Gin gimana? Kalau menurut aku, kejujuran itu kesesuaian, Bu, antara perkataan dan juga perbuatan. Baik, bagus. Ternyata kalian semua sudah pada tahu ya pada dasarnya kejujuran itu apa. Betul sekali kata kalian semua. Nah, lalu selanjutnya Ibu akan menambahkan sedikit nih tentang apa sih kejujuran itu. Jadi, kejujuran itu adalah sifat yang melekat dalam diri seseorang dan merupakan hal penting untuk dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada menurut Tabarus Rusyan, yang artinya jujur itu dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata sidik, yang artinya itu benar dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur itu adalah perkataan dan perbuatan kesesuaian dengan kebenaran. Nah, juga ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa jujur itu berasal dari kata jujur yang mendapat imbuhan ke dan an, yang artinya itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, atau ikhlas. Jadi dapat disimpulkan bahwa kejujuran adalah suatu perkataan atau tindakan yang sesuai dengan faktanya, sehingga dapat dipercaya dan memberi pengaruh bagi kehidupan seseorang. Nah, lalu sekarang Ibu mau tanya nih, yang kalian tahu apa saja sih bentuk-bentuk kejujuran itu? Ayo, siapa yang mau berpendapat duluan? Aku, Bu, boleh coba? Boleh? Boleh? Silakan Siti Agnia. Menurut aku bentuk-bentuk kejujuran itu ada jujur dalam tindakan dan juga ada jujur dalam perkataan, Bu. Oke, bagus. Kalau Ibu boleh tahu contoh jujur dalam tindakan itu apa? Dan dalam perkataan itu juga apa sih? Coba. Jadi, contoh jujur dalam perkataan itu misalkan kalau kita bertemu terus ditanya, kamu haus apa tidak? Ya harus jawab jujur sesuai dengan apa yang dirasa, Bu. Misalkan kita lagi haus, ya udah bilang aja haus. Jangan pura-pura tidak haus, seperti itu, Bu. Terus kalau misalkan dalam tindakan, kayak misalkan tidak menyontek di saat ujian gitu, Bu. Oke, betul. Hebat sekali Gin. Pendapat sangat bagus ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Gin. Selanjutnya siapa yang mau berpendapat lagi?
ya, Bu. Boleh, Indah? Misalkan nih ya, kalau kita jajan di kantin, kejujuran, kalau kita naruh uang 3.000, ya udah jajannya juga sesuai 3.000 aja gitu. Nggak boleh lebih dari 3.000 gitu, Bu. Salah satu Oke. contoh jujur. Oke, bagus Indah. Itu juga contoh lain dari jujur dalam perbuatan ya. Tepuk tangan buat Indah. Ayo, cuma tepuk tangan, harus semangat dong. Sekarang kalau menurut pendapat dari Safira, gimana? Bentuk-bentuk kejujuran itu apa aja? Atau mau menambahkan? Coba unmute dulu. Tentang contoh dari kejujuran. Boleh. Boleh, silakan. Jadi kalau menurut aku, selain dua tadi, ada satu bentuk kejujuran lagi, yaitu jujur dalam perkataan dan disertai dengan perbuatan. Contohnya, misalkan kalau kita minta uang nih ke mama 5.000, terus mama kita lagi sibuk atau lagi cuci piring atau lagi apa gitu, terus nyuruh kita buat ambil uang itu sendiri. Nah, ngambilnya sesuai yang kita minta gitu, 5.000, nggak boleh lebih. Nah, menurut aku sih gitu, Bu. Oke, hebat. Tepuk tangan juga buat Safira. Ternyata kalian semua sudah sangat pandai ya memahami kejujuran itu apa, bagus sekali. Nah, Ibu juga akan menambahkannya, bentuk-bentuk kejujuran itu diantaranya yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, juga ada yang lainnya. Yang pertama itu ada jujur, niat, dan kemauan. Jadi, niat itu adalah melakukan segala sesuatu yang dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridho Allah. Nah, jadi jujur dalam niat itu hanya mengharapkan ridho Allah. Contohnya kayak apa sih? Coba ada yang tahu nggak jujur dalam niat itu contohnya apa? Bingung, Bu. Oke, kompak sekali ya kalian. Ya udah, Ibu jelaskan aja ya. Jadi jujur dalam niat itu seperti contohnya, kita mau sedekah, misalkan. Ya udah kita niat saja sedekah hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu, kita tidak akan mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Atau misalkan kita mau berjualan, ya kita niatkan aja jualan dengan benar. Misalkan tidak menjual barang KW, tapi ngakunya asli, atau yang lain sebagainya. Gimana, bisa dipahami kan? Bisa. Oke, kemudian kejujuran yang selanjutnya itu ada kejujuran ketika berjanji. Nah, seseorang muslim yang jujur akan senantiasa menempati janji-janjinya kepada siapapun, meskipun hanya terhadap anak kecil. Kan sering ya kita karena ke anak kecil jadi biarin aja gitu, karena ke anak kecil ini kita jadi ingkar janji. Nah, itu juga gak boleh anak-anak, itu termasuk tindakan tidak jujur. Nah, kemudian yang terakhir ada jujur dalam bermuamalah. Nah, jujur dalam bermuamalah itu jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain. Nah, seorang muslim tidak pernah menipu, memalsu, berkhianat sekalipun terhadap yang non-muslim. Ketika menjual, tidak akan nih mengurangi takaran timbangan. Kemudian pada saat kita membeli tidak akan pada saat ada pembeli, maksud Ibu, kita tidak akan memperberat timbangan dan menambahkan takarannya. Lalu nih anak-anak yang terakhir yang banyak sekali orang-orang lupakan, yaitu ada jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Nah, seseorang yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya, sesuai kenyataan yang sebenarnya. Kan banyak ya zaman sekarang pengen kelihatan kaya atau dan lain sebagainya dengan berbohong gitu. Betul kan zaman sekarang lagi banyak gitu ya yang seperti itu? Iya, betul sekali, Bu. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut ya, Nak, karena itu termasuk tindakan ketidakkejujuran. Nah, sekarang sampai di sini ada yang mau bertanya nggak nih terkait hal yang sudah kita bahas barusan? Aku mau nanya, Bu. Oke, silahkan Indah.
Lalu bagaimana cara agar kita dapat menanamkan perilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu? Nah, pertanyaan bagus nih, Indah. Coba sebelumnya Ibu mau nanya ke yang lain nih. Ada nggak yang bisa jawab dari pertanyaan Indah? Ayo, angkat tangan. Ya, ya Oh ya boleh. Bu, saya. Boleh, Siti Agnia, silahkan. Em, Menurut saya, cara kita menanamkan perilaku jujur di kehidupan sehari-hari yaitu dengan jangan berbohong, Bu, walaupun hanya sekali ataupun hal sepele. Terus, karena kan seringnya kita banyak berbohong itu kan awalnya berasal dari satu kali ngebohong. Terus jadi kayak terus aja, apa ya, ingin lagi gitu. Sehingga akan ketika kita memulai sesuatu dengan satu kebohongan, pasti akan timbul atau muncul kebohongan-kebohongan yang berikutnya lagi, Bu. Gitu. Oke, bagus sekali ya Gin-Gin. Memang kebanyakan satu kebohongan itu akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Maka dari itu, betul sangat tepat kata Gin-Gin. Ibu setuju sekali dengan pendapatnya. Kalau udah keenakan bohong ya sulit ya untuk berperilaku jujur karena kita udah terjerumus di situasi kebohongan tersebut gitu. Nah, maka dari itu kita jangan berbohong meski hanya satu kali ya. Lalu apalagi kira-kira kiat-kiat agar kita bisa memelihara kejujuran? Coba yang lain ada yang mau berpendapat? Kalau menurut aku sih Bu, jangan takut mengakui kesalahan. Jadi kita harus siap menerima resiko dari apa yang kita perbuat. Oke, bagus Safira. Betul, kita juga harus menerima setiap konsekuensi yang telah kita perbuat ya. Kalau kita berbuat kesalahan, jalan keluarnya adalah mengakuinya dengan jujur. Misalnya kalau kita sudah berani melakukan kesalahan, kita harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan kejujuran. Jadi jangan sampai kesalahan diselesaikan dengan kesalahan lagi. Dengan seperti itu, kita tidak akan terus berada di situasi yang salah. Coba kalau menurut Indah, apalagi agar kita bisa memelihara kejujuran? Kalau kata aku sih selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kayak gitu otomatis kan diri kita takut gitu Bu untuk berbohong. Oke, tepat sekali Indah. Kita sebagai makhluk yang bertuhan, apalagi kan kita sebagai muslim semua ya, alhamdulillah. Segala perbuatan kita itu kan akan ada selalu yang mengawasi oleh yang di atas. Nah, apalagi segala perbuatan kita juga akan dicatatkan, yang baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang buruk. Makanya dengan kita terus mengingat hal itu, kita akan menanamkan kejujuran selalu dari setiap kegiatan kita. Nah, bagaimana apakah sampai di sini kalian sudah bisa memahami dan mengetahui cara menanamkan kejujuran itu apa? Sudah, Bu. Gimana kalau yang lain? Sudah, Bu. Oke, bagus kalau gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video nih. Kalian simak videonya dengan baik ya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Oke, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu.
banyak pahalanya. Pakai aja duitnya bun, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ya. Jangan. Udah buat aku aja sini ya. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Bagaimana? Sudah pada nonton kan videonya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, apakah kalian sudah paham kan video tersebut itu bercerita tentang apa? Nah, sekarang Ibu pengen masing-masing dari kalian menganalisis nih dari tayangan tersebut, apa sih manfaat yang bisa kita ambil dari sebuah kejujuran? Boleh, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya. Boleh Siti Ati. Manfaat dari berkata jujur dari tayangan video tersebut yaitu kita dipercaya oleh orang lain, terus juga jalan kita dimudahkan dan juga dilapangkan oleh Tuhan, Bu. Karena apa? Kejujuran itu adalah sebagai pintu awal atau langkah awal kita membuka rezeki buat kita, khususnya sebagai umat Islam. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Gin. Coba kalau menurut yang lain manfaat kejujuran dari tayangan video tersebut apa? Jadi Bu, kalau menurut saya gitu setelah menonton tayangan tadi, manfaat jujur itu sangatlah banyak gitu Bu, terutama ketika kita ingin sukses, langkah awal kita ya kita harus jujur dalam berkata gitu, dalam perbuatan gitu loh Bu. Termasuk orang tua saya selalu berpesan kalau ingin sukses ya harus jujur, harus jadi orang jujur gitu loh Bu. Oke, bagus. Terima kasih Safira. Coba kalau dari Indah, pendapatnya gimana nih tentang video tadi?
Kurang lebih sama Bu, udah dikemukakan sama Sapira dan Gin-Gin. Oh, oke, gak apa-apa kalau kayak gitu. Alhamdulillah, ternyata kita sudah bisa memetik manfaat kejujuran dari video tersebut yang sudah kita nonton. Nah, selanjutnya Ibu akan menambahkan apa aja sih manfaat dari kejujuran itu. Nah, manfaat dari kejujuran itu yang pertama, mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Jadi yang akan kita dapat jika terbiasa berkata jujur itu, kita mudah dipercayai oleh orang lain. Baik buruknya seseorang itu kan dinilai dari seberapa banyak perkataannya yang dapat dipercaya. Jadi semakin sering ia berkata jujur, maka orang-orang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Di zaman modern seperti ini, sangat susah loh menemukan orang yang mau berkata jujur dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi yang bisa menyudutkannya. Nah, manfaat yang kedua itu hidup jadi terasa lebih damai dan bahagia. Selain mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, dengan terbiasa berkata jujur, berperilaku jujur, kita juga akan membuat hidup kita lebih bahagia dan damai dengan tidak adanya yang kamu sembunyi-sembunyikan. Maksudnya tidak ada perasaan yang kita sembunyikan gitu. Maka hidup kita akan jauh lebih tenang dan damai. Yang ketiga itu lebih percaya diri. Seseorang yang biasa berkata jujur, biasanya sih akan lebih percaya diri. Nah, dalam menjalankan kehidupannya, ia juga akan terlihat lebih bersemangat dan berani untuk melangkah maju karena ia mempercayai kemampuannya sendiri. Contohnya kayak gak menyontek. Kan kalau dengan tidak menyontek, dia percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Nah, yang keempat ada terhindar dari tuduhan yang merugikan. Ini dia nih salah satu manfaat besar yang bisa kita dapatkan jika terbiasa berkata jujur, yaitu dapat terhindar dari tuduhan yang merugikan. Lalu yang kelima ada memiliki banyak teman. Nah, selain terhindar dari tuduhan yang merugikan, orang yang terbiasa berkata jujur juga memiliki banyak teman loh. Nah, ia akan disukai banyak orang karena kejujuran yang dimilikinya. Selain itu, ia juga dapat dipercaya untuk menyimpan rahasia jika temannya membicarakan masalah pribadinya. Jadi kan kalau kayak gitu kita jadi punya banyak sahabat, teman curhat, jadi hidup kita gak akan kesepian. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, manfaat jujur itu ada dapat banyak pahala dan lebih mudah dikabulkan doanya. Seseorang yang terbiasa berkata jujur itu gak hanya disukai oleh orang-orang, namun juga disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan oleh agama, terutama kita sebagai Muslim ya. Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada umatnya yang mau menaati semua perintahnya. Selain itu, Allah juga akan lebih cepat mengabulkan keinginan kita yang telah kita panjatkan kalau umatnya itu berkata jujur dan juga taat beribadah tentunya. Nah, sekarang bagaimana semuanya tentang pembahasan kita kali ini? Apakah sudah bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya kembali? Sudah, Bu, sudah bisa dipahami. Oke, Indah sama Sapira sudah bisa dipahami? Udah Bu. Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu. Oke, kalau sudah alhamdulillah. Kalau sudah paham ya semuanya. Semoga dari pembahasan ini kita bisa terus memelihara perilaku jujur dalam diri kita ya. Dan jangan lupa untuk selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena dengan itu, insya Allah kita semua akan memiliki rem masing-masing nih. Jadi kita akan berpikir bahkan apa yang kita lakukan itu akan ada yang mengawasi dan segala yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada kehidupan kita selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, anak-anak. Amin. Oke, anak-anak, karena sekarang sudah 45 menit, artinya waktu kita habis. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin bertanya kepada kalian, bagaimana nih perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah menyenangkan dan apakah topik yang dibahas menarik dan berguna untuk diri kalian? Saya, Bu, senang sekali, terus bisa nambah ilmu juga.
Itu, Bu. Oke, terima kasih, Gin. Yang lainnya, menurut kalian gimana Ya, perasaan? Bu. Menurut saya sangat menyenangkan dan topik yang dibahas sangat berguna untuk kehidupan saya sehari-hari, Bu. Oke, baik, syukur. Kalau Sapira, menurut Sapira gimana? Kalau menurut saya Bu, asik gitu Bu kegiatannya. Udah gitu topiknya juga sangat menarik tentang kejujuran gitu. Syukurlah jika kalian merasa seperti itu. Baik, kalau gitu Ibu akhiri saja ya kegiatan kita hari ini dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya kita tutup dengan membaca Alhamdulillah secara bersama-sama. Yuk kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam. Oke, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.